ataupun sudah saya olah nih seperti ini lur, media semainya. Tuh, tanaman cabai itu semakin tua, produksi buah itu semakin menurun. Tanaman tidak akan mati, dia tetap memproduksi bunga dan buah, tapi ini cabai merah keriting, ini cabai rawit kaliber, dan ini biaya perawatannya sama seperti pertumbuhan awal. Ya, kita lihat dalamnya ya. Nah, alhamdulillah tuh sudah siap. Seperti ini nih. Dia tumbuh lagi tunas-tunas barunya. Tapi percuma lur, kalau ini terus dirawat kita akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lur ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, waktu sore sekitar pukul 13:20. Dan aktivitas saya di hari ini sedang melakukan panen cabai rawit kaliber ini, petikan yang ke-23. Dan seperti ini kondisi cabai rawit kaliber hari ini. Dan terhitung hari ini cabai rawit kaliber ini sudah berusia 234 hari setelah tanam. Nih seperti ini lur keadaan cabai rawit kalibernya ya. Dan diberitahukan juga bahwa cabai rawit kaliber ini sudah tidak dilakukan perawatan aktif lur ya. Selain itu panen saya lakukan dari kemarin, tapi panen kemarin saya hanya mendapatkan kurang lebih 2,5 kg. Itu pun hanya memenuhi pesanan. Dan hingga siang hari ini kita sudah mendapatkan, mari kita lihat lur ya. Dan untuk panen hanya dilakukan saya, istri, dan si ibu. Dan sudah mendapatkan sebanyak ini lur. Untuk hasil panen petikan yang ke-23, tonase buah menurun lur ya. Dikarenakan tanaman cabai rawit kaliber ini sudah tidak saya rawat lagi. Karena saya sedang fokus di persiapan persemaian. Nih seperti ini lur. Nih buah-buahnya masih ada lur ya, tapi dalam beberapa minggu ke depan tanaman cabai rawit kaliber ini akan saya cabut. Kemudian saya akan memulai fermentasi kohe ayam petelur. Selama saya sedang memproses fermentasi, saya akan fokus di persemaian. Nanti kita akan timbang berapa total hasil panen yang didapat dari petikan yang ke-23 kali ini. Nanti untuk tepatnya kita akan timbang di rumah lur ya, berapa total hasil panen yang didapat hari ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan dengan hasil panen kemarin sebanyak 2,5 kg. Nah jadi begini, kenapa produksi hasil tonase buah menurun? Ada beberapa faktor lur ya. Faktor yang pertama itu dikarenakan cabai rawit kaliber ini tidak saya lakukan perawatan dengan intens. Kemudian selain itu bahwa tanaman cabai itu semakin tua, produksi buah itu semakin menurun. Tanaman tidak akan mati, dia tetap memproduksi bunga dan buah, tapi produksinya itu tidak sewaktu mereka masih muda. Begitu lur ya. Karena setiap tanaman cabai itu ada masa ataupun ada waktu panen raya. Ketika cabai rawit kaliber ini sudah melewati masa panen raya, maka produksi buah itu akan menurun. Nah, bisa cabai rawit kaliber ini dilakukan perawatan untuk menumbuhkan tunas baru, pembungaan, dan pembuahan. Hanya saja itu biaya perawatannya sama seperti pertumbuhan awal. Sehingga lebih baik cabai rawit kaliber ini dicabut dan kita akan memulai penanaman yang baru. Begitu lur ya. Ini insya Allah dalam beberapa hari ke depan lahan ini akan saya garap dengan menyewa traktor ataupun istilahnya dibota. Kita ini di traktor, kemudian nanti akan saya buat membentuk gulutan dan saluran air.
Dan seperti ini lur, tuh perkembangan hari ini ya. Dan sebenarnya cabai rawit kaliber ini masih bisa dipanen petikan yang ke-24. Tapi nanti akan saya lihat dulu perkembangan bibit ataupun persemaian dan juga kondisi nanti fermentasi kohe. Untuk kapan Kang ini cabai rawit kalibernya dicabut, nanti akan saya selalu update. Jika cabai rawit kaliber ini mulai dicabut ataupun dibersihkan, akan tetap saya informasikan, baik itu di Facebook ataupun di YouTube. Begitu kawan ya. Nah, untuk buah seperti ini lur. Nah, nih buah-buahnya masih bagus dan mulus ya. Mungkin untuk informasi perkembangan cabai rawit kaliber ini cukup jelas kawan ya. Nanti kita akan timbang berapa hasil panen yang didapat dari petikan yang ke-23. Kemudian nanti akan saya perlihatkan proses persemaiannya. Begitu lur ya. Nah, nanti akan saya update ataupun bagaimana cara proses persemaian, mulai dari pembuatan media tanam dan juga proses persemaian. Nanti akan saya buatkan videonya khusus untuk kawan-kawan setia Facebook dan YouTube Mitra Pertanian Channel. Begitu kawan ya. Nih seperti ini nih, dia tumbuh lagi tunas-tunas barunya. Tapi percuma lur, kalau ini terus dirawat kita akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lur ya. Karena produksi pembuahan tidak akan sama seperti panen raya. Sebenarnya masih ada 2 gulutan lagi yang belum dipanen lur ya. Tapi kita akan lihat berapa total hasil panen yang didapat hari ini. Bu, angkat bu. Kita pastikan di angka 0 lur ya. Dan hari ini kita mendapatkan sebanyak 6 kilo lebih. Kemarin kita mendapatkan 2,5 kilo, berarti total hasil panen yang didapat dari petikan yang ke-23 sekitar 9 kg. Dan masih ada kurang lebih 2 gulutan lagi yang belum dipanen. Nah, untuk informasi berikutnya saya sudah mempersiapkan persemaian seperti ini lur ya. Ini pot tray yang nantinya akan digunakan. Kemudian ini media persemaiannya sudah saya racik ataupun sudah saya olah. Nih seperti ini lur media semainya. Tuh gembur sekali lur ya. Dan jika kawan-kawan mau tahu bibit yang saya gunakan di sini lur, sedang saya rendam lur ya bibitnya di dalam. Nih akan saya perlihatkan. Nih. Ini cabai merah keriting, ini cabai rawit kaliber, dan ini tomat merek Medina. Seperti itu lur ya. Dan kemudian untuk saung persemaiannya, mari kita lihat lur ya. Nah, untuk saung persemaian sudah siap untuk digunakan. Seperti ini lur jadinya, kita lihat dalamnya ya. Nah, alhamdulillah tuh sudah siap. Nah, dan ini sudah saya persiapkan plastik mulsa. Plastik mulsa nantinya akan saya gunakan untuk menutup bibit kurang lebih 7 hingga 10 hari. Setelah kurang lebih 7 ataupun 10 hari, pot tray akan saya buka. Nantikan untuk informasi selanjutnya akan tetap saya bagikan di YouTube lur ya, untuk tutorial persemaian kali ini. Baik lur ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas, baik itu dari total hasil panen yang didapat dari petikan ke-23, kemudian proses untuk persiapan persemaian, begitu juga bibit dan media persemaian. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.